ikatan canggah kaki 3. Ikatan canggah kaki 3 ini digunakan untuk menyambung lebih dari 2 tongkat ya, lebih dari 2 tongkat dalam posisi lurus ya, dengan keadaan atau posisi lurus. Oke, di sini kita menggunakan 3 tongkat ya, 3 tongkat kita akan menyambung 3 tongkat ini agar posisinya lurus. Biasanya ini digunakan ketika kita akan membuat tiang bendera ya, untuk menyambung tongkatnya. Ketika kurang panjang itu kita akan sambung tongkatnya gitu ya, kita sambung. Nah, bisa menggunakan ikatan canggah kaki 3 ini kalau tongkatnya lebih dari 2 gitu ya. Nih, seperti ini kita akan menyambung ketiga tongkat ini ya, dengan menggunakan ikatan canggah kaki 3 seperti ini. Nah, kuncinya adalah ikatan canggah kaki 3-nya kita buat 2 di atas, di ujung atas ini dan di ujung bawah sini. Kenapa dibuat 2? Agar dia lebih kokoh ya. Ingat tadi posisinya kita mau dia lurus ya, agar posisi tongkatnya tetap lurus. Kalau kita hanya buat 1 di sini, dia nanti bisa bergerak karena kita buat 2 di atas dan di bawah gitu. Oke, ikatan canggah kaki 3 ini dimulai dengan ikatan pangkal ya. Kita buka dulu talinya. Ingat kembali untuk mengunci ujung tali ya. Sebelum memulai, ingat untuk mengunci ujung talinya. Oke, kita mulai dengan membuat ikatan pangkal ya di tongkat yang di ujung gitu. Kita buat ya, ini seperti ini. Kita bawa ke depan, kita kunci tali ini, kita kunci ini, kita kunci seperti ini dan ke atas dan dimasukkan. Nah, ini. Nah, kita sampai ujung gitu ya, kita buat dia mentok sampai ujung ya, seperti ini. Jangan lupa dikuatkan, ditarik dan dirapatkan. Oke, sudah ya. Perhatikan ujung tali ini, bukan ujung tali maksudnya ya, tali yang panjang ini yang selanjutnya akan membuat ikatannya itu dihadapkan di sebelah posisi atau benda yang akan kita sambung. Karena kalau posisinya talinya menghadap seperti ini, nanti dia akan terlilit karena kita memulainya ke arah sana ya, ke arah sana. Kalau kita talinya sini, nanti dia kelilit atau menyilang gitu ya. Maka ikuti alur talinya. Kita ini kurang atas ya, kita ataskan. Nah, seperti ini ya. Kalau seperti ini dia tidak akan menyilang. Oke, kita mulai membuat ikatannya. Ini dirapatkan di ujung saja tidak apa-apa, tapi jangan terlalu ujung ya, takutnya nanti dia loss. Oke, ini ya. Caranya adalah, kuncinya adalah atas bawah ya. Ini posisi talinya di atas, maka di tongkat selanjutnya dia akan ke bawah. Oke, ini kita angkat. Nah, ke bawah, kemudian bawah lagi, ke atas lagi, maaf. Atas, bawah, atas ya. Ke atas. Ke atas ini kita masukkan, kita lilitkan ya. Nah, seperti ini. Oke, ini. Nah, melilitkannya ke arah sini, ke arah tongkat yang panjang ini. Kalau teman-teman mengarahkannya ke arah sebaliknya ya, misalnya teman-teman lilitkan ke arah sini ya, nanti dia melanjutkannya ke sini ya. Jadi sesuai dengan arah atau arah ikatan yang akan kita buat. Kalau kita mau membuat arah ke sini, maka alur talinya juga arah ke sebelah sini ya. Nih, kita tarik ya, sambil kita rapatkan, jangan sampai renggang. Oke, setelah itu ini setelah tadi kita lingkarkan kan dia ke bawah nih, berarti tongkat selanjutnya dia ke atas ya. Tongkat selanjutnya berarti ke bawah. Oke, seperti ini ya.
itu kita lilitkan lagi. Ingat ke arah kiri ya, ke sebelah sini, jangan ke sebelah sini. Ikuti alur talinya, atas, jadi bawah. Bawah, nah, kemudian ke atas lagi. Sambil kita lilitkan. Sambil dibuat, sambil dirapikan gitu. Oke, lanjut. Kita lanjutkan ke atas, kemudian ke bawah lagi ya, ke atas lagi, ke bawah lagi. Ikuti saja alur talinya agar tetap rapi dan kuat, karena biasanya kalau dia bersilangan itu dia akan juga susah untuk kuat ya, karena mengganjal gitu ya. Oke, bawah, kemudian atas lagi. Kemudian ke bawah ya. Oke, 3 saja sudah cukup, 3 saja sudah cukup ya. Selanjutnya adalah kita kunci. Jangan lupa untuk mengunci. Cara menguncinya bagaimana? Kita putarkan atau kita lingkarkan di bagian sini ya, sela-sela ini ya, dari sini. Nah, ingat, kita ambil posisi yang paling menguntungkan. Menguntungkan maksudnya adalah jangan sampai dia terlilit gitu ya. Nah, di sini kalau kita ambil ke sini, dia tidak terlilit ya, tidak bersilangan, tidak tersilang gitu ya. Tapi kalau kita ambil ke atas dulu, kemudian kita lilitkan, dia akan menyilang. Maka kita ambil posisi yang menguntungkan, yaitu adalah yang rapi. Nih, kita lihat sambil lihat bawahnya teman-teman ya. Ini masih tidak rapat, kita rapatkan saja seperti ini, enggak apa. Ya. Oke, kita lanjut. Kita kunci sela-selanya ya. Kita kunci dengan melilitkan ke sela-selanya. Ini tadi sini, kemudian ke sini. Ya. Satu kali baru. Kemudian tarik. Setelah lilitkan, tarik. Kemudian satu kali lagi dan tarik. Sudah. Setelah itu, setelah yang sebelah sini selesai, kita lanjutkan ke sela yang satu lagi, sela-sela yang satu lagi. Nah, ini kita ambil ke sini ya, kita buat seperti ini, diseberangkan ya, atau kalau di bawah kita lihat, apakah di bawah. Kalau di bawah berarti begini ya, kita tambahkan satu saja, kemudian kita lanjutkan sebelah sini. Ini kita mulai dari sela yang bawah, biar rapi. Lihat, ikuti alur talinya ya. Sini ya, satu dan satu lagi, tarik ya. Oke, ini dua kali. Nah, setelah selesai ya, akhir tali di sebelah sini, maka kita buat pangkal di sebelah sini juga. Caranya sama, lihat, ikuti alur talinya ke sebelah sana ya. Berarti kita seberangkan ya, kita putarkan seperti ini, kita siapkan lubang, kemudian masukkan. Lakukan seperti ini 2 kali agar membentuk ikatan pangkal. Oke, 1 lagi ya, dirapatkan, jangan lupa agar kuat. 1 kali ya, kemudian kita buat 1 lagi, seberangkan ya, kita putarkan, kemudian siapkan lubang, kita masukkan. Nah, oke, maka jadilah ikatan pangkal. Nah, inilah ikatan canggah kaki 3 ya. Baru 1 teman-teman, kita buat 1 lagi di sebelah sini. Kita gunakan tali yang baru, kita buka terlebih dahulu, dan ingat, bagian ujung kita kunci terlebih dahulu ya. Oke, cukup. Ikatan canggah kita mulai dengan ikatan pangkal ya. Kita mulai di tongkat yang bagian sebelah sini.
Kita mulai dengan pangkal. Seperti ini ya. Perhatikan, karena kita akan mengikat ke arah atas ya, ke sebelah sana, maka kita sesuaikan dengan talinya. Ya. Ini kita lingkarkan seperti ini. Ini lihat tali yang panjang arah sebelah atas, arah kita akan mengikat ya. Sini, perhatikan, kita lingkarkan terlebih dahulu. Ini ikatan pangkal ya. Kita lingkarkan, kemudian kita kunci, kemudian ke atas ya, ke arah atas. Kita lilitkan kembali, kemudian kita masukkan seperti ini ya. Kita rapatkan dan kita kencangkan, kita kuatkan. Oke, sudah. Ikatan pangkal sudah ada. Kita lanjutkan dengan lilitannya ya. Karena ini di bagian atas, maka kita mulai bagian bawah. Oke, ini kurang turun ya teman-teman, kita turunkan sedikit. Nah, seperti ini. Karena kita akan mengunci bagian atas dan bagian bawah. Perhatikan, jika hanya ada satu ini, maka dia akan bisa, tongkatnya masih bisa bergerak. Nah, maka dia tidak jadi posisi lurus. Maka dari itu kita kunci bagian atas dan kunci bagian bawah. Seperti ini. Atas, berarti kemudian ke bawah. Oke, sudah. Setelah ini kita kunci sela-selanya ya, kita kunci bagian sela-selanya. Sebelum itu kita rapikan dulu ini, kita rapikan. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah. Setelah itu, setelah rapi, kita lanjutkan mengunci sela-sela. Perhatikan, ketika kita ambil ke sini dia akan bersilangan, maka kita coba lihat bagian belakangnya. Nah, kalau seperti ini dia tidak akan bersilangan ya, maka kita kunci sela-selanya dari belakang, dari bawah. Nah, ini sambil kita lihat ke bawah teman-teman, kita bisa sambil merapikan ya, seperti ini. Oke, kita lanjutkan untuk mengunci bagian sela-sela. Setelah ini setelah sebagian sela yang ini sudah selesai, kita lakukan, kita kunci sela yang satunya. Setelah itu sudah dua sela-selanya, kita akhiri dengan ikatan pangkal lagi ya. Pangkalnya berarti di sebelah sini ya.
sisa talinya kita lilitkan seperti ini, tidak apa-apa. Ya. Sudah. Nah, inilah ikatan canggah kaki 3 yang digunakan untuk menyambung lebih dari 2 tongkat atau benda dalam posisi lurus ya. Jadi dia posisinya tetap lurus ya. Seperti ini. Jadi dia akan kokoh ya, lurus, tidak bisa digerakkan ini. Ya, ini tidak bisa gerak, tidak bisa bergerak. Dikunci atas dan bawah. Begitu, Kakak. Terima kasih, semangat dan selamat mencoba.